it's my behind the lens. Kembali lagi di sesi mau jadi apa. Kali ini gue interview satu temen gue. Gak interview ya, apa ya, ngobrol-ngobrol cantik aja. Karena kita juga udah lama banget gak ngobrol. Ya gak sih, Mil? Kayak paling ngobrol cuma WA-an kayak hahaha, cuma hihihi, cuman basa-basi doang. Nge-like abis itu udah gitu. Iya, jadi kayak udah lama banget. Dan kemarin nih temen gue ini baru masuk ke DW. Apa tuh DW kan, bener? Ya, Di apa sih? DW sih. DW ya, ya. Ya, gue nggak tahu pronounce-nya kayak gimana, makanya DW. Jadi itu kayak satu situs Jerman ya, untuk apa sih, informasi tentang kehidupan di Jerman gitu kan? Ya, semacam kayak misalnya korannya Republika gitu, iya, media. Kayak gitulah, media lah gitu. Jadi gue kaget gitu pas gue lihat sosial media, ada temen gue, kenapa nggak gue masukin ke konten gue gitu. Terus bercanda. Jadi nggak, sebetulnya gue kan emang sering nge-interview temen-temen gue gitu, dan gue juga ada niatan buat interview Mila, cuman dikarenakan Mila ini sekarang berada di Jerman dan COVID juga ya gitu. Jadi gue juga karena COVID gak sering ketemu teman-teman gue yang biasa gue yang dulu kuliah bareng sama gue atau ya teman kerja gitu. Jadi karena lebih terbatas lah untuk sesi mau jadi apa ini. Tapi kali ini gue mau berbincang-bincang dengan Hasbuna Kamila. Mungkin boleh diperkenalkan dulu sebelumnya. Asik. Kamu siapa, terus dari mana, terus pekerjaannya apa, kayak gitu. Okay. Karena kan mau jadi apa. Oke, nama saya Hasbuna Kamila, biasa dipanggil Mila. Asal sih dari Bandung, sekarang lagi masih berkelana di Jerman, tepatnya di kota Köln. Pekerjaan katanya sih peneliti. Ada sih, humble banget. Gok. Klasik ya. Peneliti ya, gitu. Jadi kan seperti yang teman-teman tahu kan, mau jadi apa tuh kayak gue ingin memaparkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini gitu, yang supaya teman-teman kita yang masih SD, SMP atau SMA kayak terbuka, ada apa sih pekerjaan di dunia itu kayak gitu. Nah, habis itu kalau boleh tahu peneliti apa nih, Mbak Mila? Nah, sekarang itu saya sedang meneliti material termoelektrik. Bisa diaplikasikan, salah satunya itu bisa untuk dipakai di mobil, habis itu dipakai di roket juga gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya karena background saya kimia, itu saya fokusnya lebih ke sintesis materialnya itu kayak gimana sih, gimana caranya menghasilkan material yang optimum. Nah, habis itu juga ada sedikit bagian fisika dan material science-nya itu untuk modeling dari thermoelectric properties-nya sih gitu. Gitu. Terus kalau boleh tahu, cerita-cerita dong kenapa bisa bukan terjerumus, kan lo memilih kan? Sama jadi gini nih, background story-nya gue sama Mila tuh apa ya, sering deep talk gitu waktu gue kuliah, ya nggak sih? Iya, benar banget. Terus lu kan memilih jalan ini nih, kayak boleh diceritain nggak sih kayak kenapa lu memilih untuk menjadi peneliti, terus kayak mimpi lo apa, cita-cita lo waktu dari kecil gitu, terus kayak mungkin cerita singkat gitu sebelum lo di Jerman, lo kemana aja kayak gitu-gitu, gimana? Dari kecil itu sebenarnya kayak udah dibebasin sih, kayak orang tua tuh nggak pernah harus jadi ini, harus jadi itu, tapi kita kayak dikasih dukungan atau wawasan aja sih, diarahkan gitu. Nah, dari waktu kalau SD mungkin nggak begitu berpengaruh ya, cuman pas SD tuh cuman ingatnya dulu gue kayak mau kayak pingin sekolah di sekolah yang deket rumah aja, karena simple, gue bisa main sama anak komplek, terus gue bisa update terus kan sama anak komplek gitu. Nah, sedangkan bokap gue tuh mengharuskan gue sekolah jauh gitu, yang gue nggak tahu kenapa gue harus sekolah jauh gitu. Tapi sekolah jauh itu memang jadi apa ya,
jadi pelajaran banget sih buat gue. Jadi gue lebih berjuang aja di saat orang-orang perginya cuma 15 menit, gue harus pergi 1 jam gitu. Gue inget banget. Dan memang sekolah yang dimasukin ini termasuk salah satu SD favorit lah di Bandung gitu. Nah setelah gue SD, terus gue kayak mau lanjutkan ke SMP. Biasanya kan orang-orang di Bandung tuh udah tahu lah ya, masuknya tuh templating tuh SMP 5. Tapi gue kayak gak tertarik gitu masuk negeri. Jadinya gue memutuskan untuk lanjut lagi di Istiqomah. Nah ketika SMP gue kayak gue selalu mikir kayak aduh, nanti mau sekolah kemana ya, SMA 3 apa gimana. Terus gue baca koran di Republika gitu tentang olimpiade gitu, tapi yang menang anak pesantren gitu. Wow. Nah terus gue kayak wah ini pesantren di mana nih gitu. Gue kayak pingin masuk pesantren itu, dan ternyata setelah gue cari-cari info itu ternyata pesantrennya founding father-nya itu Pak Habibie gitu. Wah pas banget nih, ini kan apa inspirasi gue. Iya. Nah terus gue persiapan masuk ke IC, alhamdulillah juga. Nah di IC ini gue banyak ketemu orang-orang yang luar biasa deh pokoknya. Jadi gue banyak terbuka wawasannya, gimana oh ternyata kan gimana ya anak Bandung terus ketemu orang-orang anak dari Jakarta gitu pas SMA tuh kayak wah gitu kan, awal-awal kayak gitu kan. Terus habis itu gue kayak oh ternyata gue sempet kayak minder gitu karena mereka kan selalu speak up ya kalau jadi orang Jakarta tuh speak up gitu. Sedangkan gue kan kayak masih malu-malu dari Bandung gitu. Nah tapi di situ sih gue juga kayak banyak belajar banget dari mereka. Oh gimana caranya berkomunikasi. Habis itu ya kalau lo dari sekolah terbaik dan selalu ranking, pas masuk IC lo bisa ranking bawah banget deh. Pokoknya gue waktu itu average banget deh. Nah terus abis itu gue pas di IC itu kayak ada satu mata pelajaran yang mengharuskan kita untuk bikin peta hidup dari 0 tahun sampai bayangin lo mati gitu, lo mau ngapain aja di dunia gitu. Nah gue pada saat itu menganggap itu ya sepele aja ya, as iris tugas 18 tahun tugasnya itu ya lo isi aja suka-suka lo gitu apa gitu. Nah salah satu keinginan gue itu adalah untuk kuliah S1 di Jerman. Dan gue berkarir di Jerman dan sebagainya gitu, keliling dunia gitu. Itu kalau duniawinya seperti itulah. Nah terus tapi bisa aja sih karena kan di IC juga dari bimbingan konselingnya juga kita dapat informasi untuk gimana sih caranya kuliah di Jerman dan sebagainya gitu. Tapi keadaan keluarga gue waktu itu kayak nggak memungkinkan lah untuk gue pergi ke Jerman gitu. S1 ya. S1 ya. Ya. Dan gue juga sempat karena gue pingin kuliah di luar negeri, terus gue apply ke Membuso, itu juga gue ditolak gitu sama Membusonya. Jadi gue pikir oh ya udahlah gue emang gak berjodoh. Akhirnya gue masuklah kimia dasar ITB bertemu Sasmaya ini. Terus gue ke kimia dasar ITB gue gak bakalan ketemu lo. Iya bener cuy. Satu lab lagi. Iya satu lab, kita satu kelas genap lagi. Aduh, goks. Jadi dan ketemu Sasmaya ini juga menginspirasi gitu, luar biasa. Sasmaya tuh berjuang banget di kimianya tuh. Tahu aja lu. Enggak beneran, gue kayak wah gila, gue tuh hebat banget gitu. Lah. Nah pas udah masuk kimia gitu ya, emang lo tahu ya Sas ketika lo masuk kimia lo akan jadi apa? Kayak blur kan. Gue juga kayak udah setiap ditanyain lo jurusan apa, kimia. Oh gue kira lo teknik kimia gitu. Buka usaha bimbel gitu kan. Terus lo mau jadi dosen ya, lo mau jadi peneliti ya. Well di mata gue juga nggak tahu oh dosen tuh ya, gue ketemu dosen sih setiap hari, tapi kan gue nggak tahu proses menjadi dosen itu seperti apa. Atau misalnya gue juga peneliti itu yang kayak gimana sih, gue juga nggak tahu gitu. Nah setelah
K4 ya, lagi TA gitu kan, ketika orang-orang sibuk cari kerja gitu, gue kayak lihat oh gitu ya orang cari kerja gitu. Terus gue kayak mikir, do I really want it? Kayak gue mikir beneran nih gue mau kerja gitu. Akhirnya gue mikir lagi, terus ada temen gue yang ngasih tahu bahwa ada beasiswa dari Waseda itu, salah satu senior kita, Kak Tony juga ngasih tahu ada beasiswa dari Waseda gitu. Nah terus akhirnya gue daftar lah. Gue inget banget nih Sas, lu inget gak sih gue waktu itu minjem kartu kredit lo buat bayar buat bayar apa formnya itu. Oh iya. Iya bener-bener. Gue lupa. Aduh. Iya. Gue sangat bayar suplemen gue. Sas gue boleh minjem ini gak kartu kredit lo buat bayar buat bayar formnya gitu. Gue ingat banget tuh. Nah udah gitu gue ke Waseda selama 2 tahun gitu. Di Waseda gue banyak belajarnya tentang kerja keras sih, sama diperkenalkan dunia riset itu seperti apa. Tapi lab gue kebetulan itu gak cocok lah karakternya dengan karakter gue. Jadi gue memutuskan untuk pulang tapi dengan lulus S2 kan? Iya, pulang dengan lulus S2 ya, alhamdulillah. Dan tidak melanjutkan kayak postdoc or PhD di lab lo itu, ya kan? Iya. Gitu. Gue lebih kayak ingin beristirahat, karena waktu itu gue kayak sedikit kayak ada shock juga sih, culture shock, kayak kerja terus sampai kerja sampai segitunya gitu. Kayak gue kayak oke, ini gue nggak apa-apa, gue pulang aja. Gue istirahat gitu, gue lihat lagi gue tuh sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Terus akhirnya gue pulang, istirahat. Gue memilih untuk tinggal jadi pemimpin praktikum di kimia dasar. Kenapa sih milih itu? Pertama karena di Bandung, gue nggak usah ngeluarin duit banyak, ada orang tuh. Iya benar, setuju. Kayak logis aja nggak sih, kayak logis aja. Kedua ya itu waktu gue untuk berpikir gitu. Jadinya kalau misalnya jadi pemimpin praktikum kan nggak banyak waktu yang dipakai ya. Maksudnya lo bisa shift-shiftan gitu. Jadi lo juga bisa persiapan untuk selanjutnya karir lo itu mau kemana sih, mau kerja ataukah mau S3. Nah gue sempat interview 1 atau 2 kali kerja gitu. Terus pas gue di interview, oh kayaknya bukan di sini deh gue gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk apply S3 sampai barulah dapat jodohnya di nah pas apply S3 ini awalnya gue kayak apply aja gitu. Gue masukin aja aplikasi atau terus gue ditolak. Lo apply berapa nih? Maksud gue kayak sama kan, gue juga minta tips dari lo. Gue juga masih pengen banget sekolah nih, kayak pengen, tapi sampai seberapa banyak kah kayak gitu. Kayak maksud gue kayak jangan sampai 1 doang ditolak udah gitu, kayak aduh udah nggak mungkin nih, udah nggak ada lah, gue memang bukan sekolah kayak gitu. Kayak lo waktu itu kayak kira-kira lo berapa gitu, limit lo tuh berapa? Lu coba terus ya? Gua tuh waktu itu awalnya kan apply-nya kayak awalnya apply-nya milih-milih banget, kayak topik yang berkaitan sama gua. Nah terus lama-lama gua kayak melebar lah. Tapi melebar juga gak dapet Sas. Tuh akhirnya gua kayak aduh gimana ya, ini gua udah kelamaan juga kan, kayak 2 tahun terus gue nggak dapet sekolah. Ya udah gue waktu itu ya melakukan apa yang gue bisa lakukan aja, kayak misalnya dengan gue tinggal di jadi pemimpin praktikum kimia dasar, gue bisa lebih bermanfaat, kenapa enggak gitu, kenapa gue harus worry yang gue belum dapat gitu. Jadi ya udah ya panutanku gue akhirnya lihat lagi, terus gue tiba-tiba keinget, oh iya gue pernah bikin peta hidup pas di IC gitu.
Dan itu tuh Ya. jadi gue kayak mikir oh iya gue punya peta hidup yang udah gue buat nih gitu. Terus salah satunya gue ke Jerman, dan kebetulan waktu itu kakak gue juga di Jerman, jadi dia sangat mendorong, mensupport adiknya ini gimana sih supaya ke Jerman gitu. Nah, dan kebetulan lagi itu Cynthia itu ngasih link tentang lowongan termoelektrik gitu. Oh gitu. Jadilah. Dan kebetulan juga termoelektrik itu bukan TA lo juga ya? Enggak ya? Beda ya? Enggak ya? Iya, TA gue Iya, kan? waktu master, waktu di Waseda. Iya, makanya maksud gue ya ujung-ujungnya kembali lagi Iya, sama kayak lagi kembali semua yang sudah tertulis, yang udah dijodohkan tuh udah nggak usah khawatir, lo tuh cuman tinggal jalanin aja gitu. Gue suka banget. Akhirnya mendaratlah di sini selama 4 tahun. Jadi di DLR ini udah 4 tahun alhamdulillah, dan Masya Allah ya Sas, itu kayak beneran apa ya, yang gue lihat itu kayak hasil doa-doa selama 2 tahun gitu. Ketemu orang-orang yang luar biasa gitu. Terus guanya juga melakukan sainsnya secara fun, hasilnya juga alhamdulillah gitu. Jadi ya gue semakin sini semakin nyadari ya udahlah, Allah tuh emang perencana terbaik gitu. Nggak usah lagi ngoyo-ngoyo, apalagi bandingin sama cerita orang gitu. Gue punya cerita gue sendiri gitu. Itu sih akhirnya gue mendarat di sini, itu sih ceritanya. Ya gitu. Aduh. Udah lama gue nggak ngobrol-ngobrol kayak begini nih. Tapi jadi kayak dari cerita yang lo omongin gitu, kayak konklusinya ya, kadang tuh lu harus berhenti sejenak juga nggak sih? Kayak lu jangan kayak gue merasa anak-anak zaman sekarang tuh kayak ya karena face banget tuh, gue jadi berkaca-kaca nih. Gue jadi berkaca-kaca. Jadi karena face banget tuh kayak lu akan lupa akan kayak lu mikir sebenarnya apa yang lu pengenin gitu loh, kayak. Dan kebetulan lu mendapatkan waktu itu pas lu jadi ketua aspra kan gitu. Jadi kayak walaupun orang-orang ngomong ngapain, mungkin ada yang ngomong kayak gitu, tapi kalau gue sih yakin banget sama lu ya. Gue nggak tahu, gue bukannya peres atau gimana, maksud gue kayak ya Nila mah udah insya Allah lah, maksudnya insya Allah dia tuh tahu apa yang dia mau gitu. Jadi apapun yang dia jalanin sekarang, walaupun mungkin kurang mungkin bukan kurang ya, maksudnya orang mikirnya lo tuh bisa do better, pasti kan orang mikirnya gitu kan, lo pasti bisa do better lain dari ketua Asprak. Walaupun mohon maaf, ketua Asprak juga oke gitu Jo, pekerjaan yang oke. Gue nggak mau blunder di sini, gue nggak mau blunder. Gue takutnya emang ketua Asprak kenapa ya? Nggak apa-apa sih ya bang, itu cuman orang kan pasti lu pasti bisa do more, lu bisa research, lu bisa apa kayak gitu. Tapi ya ini ya lu butuh waktu untuk berpikir juga, dan di saat itu